Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku calon peserta didik baru SMA Nurul Huda NU Cilibur Pakuyangan tahun pelajaran 2021-2022. Kalau saya biasanya karena anak pramuka ya, salam pramuka. Iya, seperti itu ya. Oke, anak-anakku semuanya, baik cowok maupun cewek, sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Abdullah SPD, asal dari Munggang Sari Cilibur. Saya di sini akan mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Nurul Huda NU Cilibur Pakuyangan. Materinya adalah pendidikan berkarakter ya. Baik itu berkarakter nanti kita bahas bersama-sama. Ya, jadi sekilas tentang saya itu, saya juga alumni sini ya. Jadi SMA Nurul Huda itu adalah rumah saya dari dulu. Kalau ada apa-apa ya saya tinggal di sini lah kalau boleh. Oke, kita lanjut. Nah, pendidikan berkarakter ya. Kenapa kok ada pendidikan berkarakter? Nggak ada pendidikan berilmu atau apa? Ya, jadi kita nanti coba sekilas lah ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya, insya Allah nanti setelah PPKM berakhir kita akan bertatap muka, tapi terbatas seperti itu. Nah, konsep dasar dari pembangunan karakter dan sumber nilai itu ada 4 ya. Yang pertama nanti ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga adalah dimensi-dimensinya, dan yang keempat tadinya ada sumber nilai pembangunan karakter. Ya. Yang pertama ada pengertian pembangunan karakter. Jadi apa itu karakter? Sebenarnya ini adalah proses ya. Segala sesuatu itu membutuhkan proses. Apa yang diproses itu adalah untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat atau watak sifat kejiwaan. Ya, jadi kejiwaan ini bukan kaliannya itu bagaimana ya, tapi membentuk siswa yang berkarakter atau berakhlak budi pekerti. Setiap insan manusia itu, sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik yang berlandasan Pancasila. Kenapa kok berlandasan Pancasila? Ya sesuai dengan dasar negara Indonesia ya, nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan karakter atau berkarakter. Jadi pendidikan berkarakter itu adalah intinya tujuannya adalah membentuk sesuatu yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kebiasaan kalau siswa atau siswi dari MTS atau SMP itu ketika SMP MTS sudah aktif, kebalik SMA-nya itu malah kurang aktif karena mereka itu merasa bosan atau jenuh dengan kegiatan-kegiatan. Itu sebenarnya tidak baik ya. Jadi pendidikan berkarakter itu adalah membentuk sesuatu yang belum baik menjadi baik dan membentuk sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi, bukan sebaliknya seperti itu. Nah, seperti tujuan pendidikan berkarakter ini. Pendidikan karakter itu adalah intinya adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong. Nah, masih banyak lagi itu seperti jiwa patriotik, berkembang dinamis, kan masih banyak lagi. Itu tujuan-tujuan baik semua. Jadi tidak merubah dari yang lebih baik menjadi lebih buruk atau yang lebih apalagi yang lainnya itu nggak bisa. Jadi tujuan pendidikan karakter itu adalah membentuk sesuatu yang menjadi lebih baik. Nah, seperti kalian ini, insya Allah kalau kalian sudah aktif sekolah di SMA Al-Huda ini, kami dari jajaran Dewan Guru dan staf karyawan akan berusaha membentuk karakter dari peserta didik itu. Ya, jadi tidak hanya kita memberikan ilmu yang seperti biasa, tetapi juga akan menerapkan pola-pola nilai-nilai Pancasila, ya, seperti kompetitif, ya, kemudian berakhlak mulia, bermoral, dan bertoleransi. Itu adalah pendidikan karakter selain dari kita menuntut ilmu seperti biasa. Nah, kemudian dimensi-dimensi karakter yang baik itu yang pertama adalah karakter mulia. Ini berat, tapi kalau kita berusaha sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa ya. Seperti halnya tabungan itu yang kita biasa namakan itu celengan ya.
Kalau setiap hari kita menyisihkan 500 atau 1000, bayangkan 1 bulan 30 hari itu sudah 30.000 dikalikan 1 tahun. Nah, itu juga sama dengan karakter mulia. Awalnya kita di SMP MTS biasa-biasa saja, diem-diem ya, pergaulan biasa, tidak seperti anak-anak yang lain. Tetapi kita eh, diberikan pendidikan karakter, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mencapai nilai-nilai percaya diri. Ya, biasanya kan kalau ada anak pendiam itu kan cenderung di kelas terus sendiri terus. Tapi insya Allah nanti kami dari Dewan Guru akan memberikan pendidikan karakter selain dari pendidikan ilmu agama dan ilmu umumnya. Nah, ini ada dimensi yang pertama adalah karakter mulia. Itu banyak sekali cabang-cabangnya, diantaranya adalah memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai percaya diri, kritis, logis, analitis. Nah, ini kalau di ungkapan itu bahasanya bahasa sudah ilmiah ya, ya kita belajar lah karena tingkatannya sudah tinggi ya, dari SMP MTS menuju SMA, sekolah menengah atas ya, sudah atas kalian, bukan di bawah lagi. Nah, yang kedua ada nilai karakter. Nilai karakter ini yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Habluminallah ya. Ya kalau itu bahasa sedikit ya bahasa Arab, jadi jangan dikatakan waktu lo kiai aja. Sedikit nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan itu masing-masing individu ya. Kami hanya bisa mengarahkan bagaimana tanggung jawab kalian dengan Tuhannya masing-masing, itu masing-masing individu yang bisa menilainya. Nah, poin yang kedua ada nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Ya, kenapa kok diri sendiri? Karena pemimpin kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu lakukan adalah kamu yang menentukan. Nah, yang ketiga, ada nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Kenapa kok sesama? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain. Contoh yang paling gampang adalah di masa pandemi sekarang ini. Kita masih membutuhkan orang lain, sangat membutuhkan. Ya, bagaimana nanti kita sedang sakit, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh tenaga medis. Atau nanti ketika kita mati pun kita tidak mungkin bisa menguburkan sendiri-sendiri ya. Kita membutuhkan orang lain. Itu adalah hubungan dengan sesama makhluk. Orang kaya dikatakan kaya karena ada orang miskin. Orang miskin dikatakan miskin karena ada orang kaya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita memerlukan orang lain, itu seperti itu, makhluk sosial. Yang keempat adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan ya. Itu sama halnya dengan sesama, cuma ini adalah kompleks. Jadi tidak hanya sesama manusia tetapi dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah dengan tumbuhan, hewan, kita tidak bisa melakukan semena-mena ya. Kalau kita berantas habis hewan di muka bumi ini, lalu kita nanti mau makan apa? Ya, kita masih membutuhkan sapi, kerbau, kambing. Nah, begitupun dengan lingkungan. Kita minum semua air di laut ya. Nanti air itu kering. Nah, terus nanti kebutuhan sehari-hari kita bagaimana? Kan seperti itu. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita ada hubungan dengan sesama makhluk manusia, kita juga ada hubungannya dengan makhluk selain manusia, seperti itu. Nah, yang poin D adalah sumber nilai pembangunan karakter. Ada yang pertama adalah agama, itu pasti ya. Ya karena mayoritas di Indonesia adalah agama Islam, ya kita terapkan nilai-nilai dari agama Islam. Tapi jangan lupa menyampingkan, karena di Indonesia itu tidak hanya Islam saja yang berdiri. Kita hidup berdampingan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah lima sila yang kita junjung tinggi. Ya, karena itu adalah menyangkut bangsa dan negara Indonesia, tidak hanya agama Islam saja. Yang ketiga adalah budaya. Kita tahu bahwa adalah Indonesia itu kaya dengan budayanya. Dari ujung Aceh sampai ujung
Papua, kita itu memiliki berapa banyak budaya ya. Kita harus jaga dan kita harus hormati. Budaya Jawa dengan budaya Batak itu berbeda. Kita tidak bisa menyatukan, tetapi kita bisa menghargai, ya, tidak bisa mengolok-olok. Misalnya hanya menghargai budaya masing-masing. Yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Kenapa tujuan pendidikan nasional itu termasuk sumber nilai pembangunan karakter? Karena kita tahu pendidikan nasional itu erat hubungannya dengan karakter. Kami dari pendidik tidak hanya memberikan sesuatu yang hanya dalam bentuk pikiran saja, tetapi nalar yang kita butuhkan. Seperti itu. Demikian sekilas tentang pendidikan karakter. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari Pak Guru. Sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.